Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bapak di media belajar online. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih pada bersemangat kan untuk menuntut ilmu? Masih pada bersemangat kan untuk belajar? Bapak selalu berharap kalian selalu bersemangat untuk belajar. Bagaimana dengan kesehatan kalian? Masih pada sehat kan? Ingat, dalam masa PJJ ini, walaupun kalian berada di rumah, bukan berarti kalian libur untuk belajar. Bukan berarti kalian bebas untuk bermain. Bapak berharap kalian tetap mengikuti instruksi dari pemerintah dengan tetap berada di rumah, belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran pertama dari tema 2, sub tema 1, sumber energi. Pemetaan kompetensi dasar yang ada mencakup atas 3 mata pelajaran, yaitu IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Kalian bisa membacanya langsung pada teks yang ada. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mengamati teks visual, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, kalian diharapkan mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan, kalian diharapkan mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah percobaan, kalian mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang keenam, dengan diskusi dan pemecahan masalah, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Anak-anak, sangat penting bagi kehidupan kita, bahkan bagi kehidupan semua makhluk hidup. Kenapa? Karena yang namanya makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kalian sumber-sumber energi yang ada? Mari kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, dengan melihat gambar di samping, mari kita cari tahu apa saja manfaat sinar matahari. Tapi sebelum itu, kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan energi dan apa saja yang menjadi sumber energi. Energi adalah tenaga atau kemampuan untuk melakukan perubahan. Sedang macam-macam bentuk energi terdiri dari 1. Energi panas atau kalor. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu benda. Sumber energi panas antara lain panas matahari, listrik, baterai, uap, gesekan api. Matahari merupakan sumber panas terbesar di bumi. Contoh benda yang menghasilkan energi panas antara lain kompor gas, setrika, penanak nasi atau rice cooker, pemanggang roti, tungku, api unggun, dan lain-lain. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, energi cahaya.
Energi cahaya adalah energi yang timbul karena adanya cahaya. Energi cahaya banyak membantu pekerjaan manusia. Misalnya, cahaya dari lampu yang menerangi kegelapan, cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan lain-lain. Yang ketiga, energi gerak atau kinetik. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi gerak banyak membantu dalam kehidupan manusia. Misalnya, ibu membutuhkan blender untuk membuat jus. Kapal nelayan dapat bergerak karena adanya angin. Dan contoh-contoh lainnya. Sumber energi gerak antara lain ada angin, ada air, migas yang terdiri dari solar dan bensin, ada listrik dan baterai. Yang keempat, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang timbul dari benda yang menghasilkan bunyi. Contoh energi bunyi adalah gitar yang dipetik akan menghasilkan bunyi. Biola yang digesek akan menghasilkan bunyi. Speaker yang diberi energi listrik akan menghasilkan bunyi. Yang kelima, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Sumber energi listrik antara lain baterai, aki, listrik PLN, diantaranya PLTA, PLTU, ataupun PLTS, dan generator. Anak-anak, sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Yang pertama, matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar dan utama yang memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan yang ada di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan oleh hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Proses terjadinya hujan bisa kalian lihat pada gambar yang ada. Berikutnya, matahari juga berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan, baik di darat maupun di laut, dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi oleh hewan ataupun oleh manusia. Pada gambar, kalian akan bisa melihat proses fotosintesis. Berikutnya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Anak-anak, begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Dapat dikatakan tanpa matahari mungkin tidak akan ada yang namanya kehidupan di bumi. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Anak-anak, tadi sudah ada matahari sebagai sumber energi. Yang kedua adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Manfaat angin yang pertama menggerakkan perahu layar, menerbangkan layang-layang, menggerakkan pompa air pada sistem irigasi atau minum ternak. Yang keempat, menggerakkan kincir angin modern yang dapat menghasilkan listrik. Manfaat lainnya bisa kalian cari di lingkungan sekitar kalian. Yang ketiga, air.
Sifat air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Adapun manfaat air, menggerakkan kincir angin untuk menghasilkan listrik, untuk olahraga air, misalnya arung jeram, ataupun yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, minum, mandi, dan yang lainnya. Manfaat air selain 3 di atas dapat kalian cari di lingkungan sekitar kalian. Yang keempat, listrik. Listrik merupakan sumber energi serbaguna. Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik digunakan untuk menggerakkan alat-alat listrik seperti setrika, kipas angin, televisi, komputer, dan lain-lainnya. Yang kelima, makanan. Makanan kita berasal dari tumbuhan dan hewan. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia dan hewan. Kalian mungkin bisa merasakannya apabila kalian sedang dalam keadaan puasa. Apa yang akan kalian rasakan? Lemas. Kenapa? Karena tidak ada energi yang masuk dalam tubuh kalian. Berbeda apabila kalian makan. Kalian akan merasa tubuh kalian penuh dengan tenaga. Yang keenam adalah minyak bumi. Minyak bumi diperoleh dari dalam bumi dengan cara ditambang. Minyak bumi banyak macamnya, diantaranya bensin, solar, aftur, dan minyak tanah. Yang ketujuh, batu bara, di mana batu bara merupakan salah satu jenis bahan tambang. Adapun manfaat batu bara, diantaranya menghasilkan metanol, menghasilkan gas, bahan bakar kompor briket, ataupun sebagai pembangkit listrik. Anak-anak, sekarang kita amati gambar yang ada di samping. Terlihat pada gambar bagaimana seorang wanita sedang menjemur pakaiannya, seorang lelaki sedang berolahraga. Dari gambar yang ada, menurut kalian, yang pertama, apa yang diceritakan oleh gambar tersebut? Yang kedua, berdasarkan gambar yang ada, dapatkah kalian menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Berikan alasan. Yang ketiga, apakah kalian dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Anak-anak, apabila kalian sudah menjawab 3 pertanyaan tersebut, cobalah kalian rangkai jawaban kalian menjadi 1 paragraf yang utuh. Tentunya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Anak-anak, sebenarnya sumber energi apa sih yang membuat bumi itu menjadi hangat? Baiklah anak-anak, bumi bisa menjadi hangat karena mendapatkan energi panas dari matahari. Energi panas dari matahari merupakan sumber energi yang penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Apakah benar demikian anak-anak? Untuk itu, mari kita buktikan dengan melakukan percobaan sebagai berikut. Anak-anak,
pada teks yang ada, kalian bisa melakukan percobaan di rumah dengan bantuan orang tua kalian ataupun kakak kalian. Lakukan percobaan sesuai dengan teks yang ada. Apabila kalian sudah melakukannya, maka buatlah laporan percobaannya. Laporan percobaan ditulis sesuai dengan bagan yang ada. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah berbicara tentang energi dan sumber energi. Kali ini kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi ini akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Anak-anak, setelah kalian membaca kisah Ali si biji energi, cobalah kalian cari manfaat energi matahari sebanyak-banyaknya. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup yang kalian buat dalam bentuk peta pikiran seperti gambar yang ada. Anak-anak, bila tadi kita membahas tentang sumber energi, kali ini kita akan membahas sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari satu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, merupakan sumber daya alam yang membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lamanya untuk menghasilkannya kembali. Misalnya, minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya, air, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Anak-anak, coba kalian baca teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Bacalah teks tersebut dengan hati-hati, pahami dengan benar, sehingga kalian dapat mengerti apa yang dimaksud dengan sumber daya alam dan bagaimana sumber daya alam itu bermanfaat bagi kita.
Anak-anak, setelah membaca teks tersebut, sekarang kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, menurutmu apa perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Berikanlah contohnya. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam? Yang ketiga, tuliskanlah 3 kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam berupa minyak bumi secara berlebihan? Yang kelima, apa saja yang dapat kita lakukan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan tetap menjaga kelestariannya? Anak-anak, kerjakanlah soal di atas di buku tulismu. Fotokan hasilnya dan kirim kepada guru kalian melalui Classroom ataupun WA. Anak-anak, kali ini cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Bapak berharap kalian bisa belajar dengan baik, bisa menerima pembelajaran dari Bapak dengan baik, sehingga kalian bisa lebih memahaminya. Dan Bapak berharap kalian tidak melupakan pembelajaran-pembelajaran yang telah dilewati. Bacalah kembali pembelajaran-pembelajaran tersebut agar kalian bisa lebih paham. Baiklah anak-anak, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya dari Bapak. Tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria.